Muhammad Yamin, lahir di Sawalunto 24 Agustus 1903. Bung Yamin adalah aktivis, budayawan, dan penulis buku. Ia juga seorang pujangga yang mempelopori puisi modern dengan judul Tanah Airku dan Tumpah Darahku. Ia mendalami kehidupan purbakala, kesehatan hewan, sastra dan ilmu hukum. Tahun 1932, Bung Yamin lulus dari Rotterdam School de Batavia dan jadi ahli hukum Indonesia. Tahun 1945, ia bergabung dalam BPUPKI mempersiapkan rancangan Undang-Undang Dasar 1945 dan Dasar Negara Pancasila. Setelah kemerdekaan, Muhammad Yamin pernah menjadi Menteri Kehakiman, Menteri Penerangan, anggota DPR, dan Menteri Pendidikan. Supomo, lahir di Sukoharjo 22 Januari 1903, alumni alma mater yang sama dengan Bung Yamin, ahli hukum Indonesia. Bung Supomo belajar pergerakan di Belanda dan bergabung dalam Perhimpunan Indonesia membawa misi kemerdekaan. Setelah kembali ke Indonesia, Bung Supomo menjadi Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengharuskannya menghukum saudara sebangsa sendiri atas perintah Belanda. 1942, Jepang datang menjanjikan kemerdekaan Indonesia, tapi kehidupan bangsa semakin terpuruk. Bung Supomo dan tokoh pergerakan lainnya sudah muak dan langsung menyusun persiapan kemerdekaan dengan membentuk BPUPKI. Badan ini merumuskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 agar Belanda tidak lagi menguasai hukum Indonesia. Tan Malaka, lahir di Pandam Gadang 2 Juni 1897. Ia adalah orang pertama pencetus gagasan Republik Indonesia dalam bukunya Nar de Republik Indonesia. Ia adalah guru kehidupan yang berjuang untuk pendidikan kerakyatan. Hidup dari penjara ke penjara selama 20 tahun, menyamar dengan 23 nama, dan menulis lebih dari 27 buku. Bung Tan Malaka adalah telatah revolusi Indonesia. Soekarno pernah menunjuknya sebagai pengganti presiden, tapi ia menolak. Setelah kemerdekaan, Belanda masih mengintip apa yang tersisa. Ia mengetahui itu dan terus melakukan perlawanan agar Indonesia merdeka 100%. Sultan Syahrir, lahir di Padang Panjang 5 Maret 1909. Ia adalah aktivis sosial yang hobi berdansa dan penampilannya selalu modis. Julukannya Bung Kecil, tapi perannya sangat besar bagi tanah air. Sebelum dan setelah kemerdekaan, Sultan Syahrir selalu menjadi garda terdepan diplomasi Indonesia dan mendapat dukungan golongan muda. 16 Agustus 1945, golongan muda takut pemikiran Soekarno-Hatta dilucuti Belanda. Mereka menculik dan mendesak Dwi Tunggal untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sultan Syahrir bersama Haji Agus Salim berdiplomasi keliling dunia, membawa pesan bahwa Indonesia sudah menjadi milik rakyat yang merdeka pada 17 Agustus 1945. Haji Agus Salim, lahir di Kota Gadang 8 Oktober 1884. Seorang jurnalis ulung yang memimpin lebih dari 8 redaksi surat kabar di Indonesia. Salah satunya Harian Hindia Baru Jakarta. Saat masih muda, ia menolak menjadi amtenar atau pegawai negeri dan lebih memilih menjadi aktivis pergerakan untuk kemerdekaan. Menulis banyak redaksi kemerdekaan saat menjadi anggota Sarekat Islam. Pergerakan banyak dilakukan melalui media jurnalistiknya yang sudah mendunia. Ia adalah pondasi awal diplomasi Republik Indonesia bersama rekan sejatinya adalah Sultan Syahrir.
Legasi diplomatiknya adalah mencari dukungan negara lain atas proklamasi kemerdekaan, sehingga eksistensi Indonesia diakui dunia. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902. Bung Hatta adalah salah satu pemikir terhebat Indonesia dalam perekonomian, khususnya koperasi. Perjuangan kemerdekaan ia jejali dengan konsisten menentang Belanda lewat pemikiran dan tulisannya. Ia diasingkan selama 1 tahun ke Bovendigel, Papua, dan dipindahkan ke Banda Neira setelah 6 tahun bersama Sultan Syahrir. Tahun 1942, Bung Hatta dibebaskan. Ia tetap melawan dan melantangkan kritik dan gugatannya ke wajah Belanda. Bersama Bung Karno, perjuangan Dwi Tunggal tak sia-sia. Belanda menyerah dan Bung Hatta menjadi wakil presiden pertama Indonesia. Soekarno lahir di Surabaya 6 Juni 1901. Bung Karno atau yang disebut Putra Sang Fajar adalah insinyur ketiga lulusan Teknik Sipil ITB. Ia memulai perjuangan revolusinya sejak tinggal bersama Cokroaminoto, pemimpin Sarekat Islam. Bung Karno sangat aktif di organisasi pergerakan melawan penjajahan. Berkali-kali ia diasingkan karena menentang Belanda. Masa pengasingan ia gunakan untuk membentuk fondasi dan pemikirannya untuk menentang imperialisme dan membentuk persatuan nasional yang ditumpahkan dalam pledoi Indonesia Menggugat. Tidak hanya tulisan dalam buku, pergerakan semangat persatuan yang digagas Soekarno bersama pahlawan revolusioner berhasil mengusir penjajah. Pada 17 Agustus 1945, rakyat Indonesia dinyatakan merdeka. Perjuangan belum usai, semangatnya pun tak pernah redup. Bahkan, ia mengiringi revolusi seumur hidupnya.